Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan setiap saudara yang juga bisa menyaksikan program renungan pada saat ini. Kita bersyukur dan kita terus berterima kasih kepada Tuhan, sebab kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan baik, dan semua berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kita. Kondisi apapun yang lagi kita alami, kita selalu tetap punya alasan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ada hari ini pun, ya itu karena Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita akan lanjut dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca kembali dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita sudah mempelajari renungan-renungan awal bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif memerintahkan mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tapi penekanan yang saya ingin bahas pada saat ini adalah kenapa Tuhan suruh mereka tinggal di Yerusalem? Karena apa? Mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Ya. Janji Bapa yang sudah disampaikan kepada mereka, yang Yesus bilang bahwa telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa itu, dengan kata lain begini, sesuatu yang sudah mereka dengar dari Yesus, ya, janji yang sudah mereka dengar dari Yesus. Dengan kata lain, selama ini murid-murid mengharapkan, saudara, janji ini digenapi atas kehidupan mereka. Ya. Dan firman Allah berkata bahwa janji itu tidak lama lagi akan tergenapi, akan mereka terima, ya, ketika mereka tetap seperti saya bilang di renungan sebelumnya, satu arahan seperti yang Yesus perintahkan untuk mereka tetap tinggal di sana, supaya ya janji itu mereka alami dengan apa? Tetapi ayat yang kelima, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Roh Kudus yang Yesus janjikan kepada murid-murid yang sudah mereka harapkan, yang sudah mereka dengar selama ini dari Yesus, firman Allah berkata, tidak lama lagi mereka akan mengalami hal itu. Gitu ya. Dengan kata begini, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini, gitu ya? Bahwa Tuhan kita, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai itu, setiap yang Dia janjikan, amin, setiap yang Dia janjikan pasti digenapi. Haleluya, ya. Pasti digenapi, ya. Kalau kita mempelajari firman Allah, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, kita melihat bagaimana janji-janji Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Dia, kepada setiap orang yang terus berharap kepada Dia, yang beriman kepada Dia. Maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Tapi memang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa
di dalam kita menanti janji ini diperlukan proses. Tetapi proses yang lagi kita lewati ini adalah proses penantian yang boleh saya bilang memiliki kepastian. Karena apa? Yang menjanjikan itu adalah Allah. Kalau manusia berjanji, saudara, ya, kita masih ragu akan kepercayaan. Bahkan saat-saat ini, saudara, ya, masyarakat sedang lagi menuntutkan sebenarnya kepada siapa? Kepada orang, ya, yang waktu pemilihan anggota DPRD, anggota DPRK, gitu ya, yang berjanji kepada mereka, gitu ya. Kalau cuma pingin dipilih, mereka janjinya manis-manis, gitu ya. Tetapi ketika dalam keadaan yang susah, ketika masyarakat ingin menikmati janji mereka, gitu ya, justru mereka apa? Nggak bisa menepatinya. Ya. Dan kata lain mereka itu cuma gombal, gitu ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang gombal, saudara ya. Tapi dia menjanjikan sesuatu yang pasti, yang saya dan saudara pasti akan alami. Gitu. Ketika apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan, gitu ya. Kita harus memegang ini, kenapa? Karena objek dari iman adalah Allah sendiri. Kita bersyukur karena kita menyembah Allah yang pasti, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan dirinya bagi saya dan saudara, ya. Dan Allah yang berjanji dan dia selalu pasti menepati setiap janjinya, saudara. Ya. Saya ingin berbagi kepada saudara begini. Ketika kita beriman kepada Allah, ya, sebenarnya objek iman itu adalah Allah, gitu ya, bukan kepada yang lain. Objek iman kita itu harus kepada Allah. Saya kasih satu ilustrasi kepada saudara, ya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia bercerita bahwa satu kali diajak ke sebuah tempat yang tempatnya, kalau di tempat itu ketika musim dingin tiba, saudara, ya, daerah itu danaunya atau sungainya bisa menjadi sangat beku, gitu ya. Di daerahnya kalau datang musim dingin beku sungai dan danaunya, tetapi gitu ya, di daerah ini lebih beku, gitu ya. Suatu kali temannya ngajak dia, ayo kita jalan di danau itu atau di sungai itu, gitu ya. Tapi pendeta ini bilang, saya takut, gitu ya. Ya. Karena apa? Waktu di tempatnya dia justru sungainya itu lapisan esnya itu gampang hancur, gitu ya, ketika ada orang berjalan di situ. Tetapi si orang yang mengajak dia ini meyakinkan dia, ya, bahwa di es ini, es yang di tempatnya dia itu sangat kuat, gitu ya. Dia bilang, kapan lagi, gitu ya, seorang pendeta bisa berjalan di atas air, dia bilang, saat-saat seperti ini, gitu ya. Tetapi ketika pendeta ini diajak ke sungai itu, dia jalan sih, saudara. Dia jalan di atas sungai itu yang sudah beku banget, gitu ya. Dia berjalan di situ, tetapi dalam perjalanannya dia seperti sedikit ketakutan, saudara. Dia takut, dia ragu, bahkan dia jinjit, apakah saya akan tenggelam, gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia berjalan, akhirnya dia bisa, sudah, saya selesai. Tapi dengan kata lain, bobot yang menopang, gitu ya, es yang menopang saat itu cukup kuat, gitu ya. Sebenarnya kenapa? Satu kali akhirnya ketika mereka kembali pulang, dia melihat di danau, saudara, ada seorang yang lagi mancing di tengah danau, ya, dengan membawa dudukan kursi, dan orang itu lagi mancing di situ. Wah, pendeta yang tadi yang jalan-jalan jinjit di atas danau yang beku tadi, dia bilang, wah, hebat banget ya, ya, hebat banget orang itu bisa dengan tenang, bisa dengan biasa saja dia tetap duduk di situ dan tetap mancing di sebuah, ada lubang kecil, dia mancing ikan di situ, gitu. Lalu pendeta bilang, kok bisa ya? Lalu si sopir yang mengendarai mobil mereka, dia berkata begini, ya, dia bisa karena dia tinggal di dekat sini, dia bilang, ya, karena dia tinggal di dekat sini, jadi dia tahu, ya, seberapa kuat, ya, es tersebut, ya, sungai atau danau yang beku tersebut bisa menahan bobot berat badannya. Karena apa? Dia tinggal dekat sini, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang saya ingin sampaikan lewat ilustrasi ini, saudara, ya? Ternyata, ya, kenapa seringkali kita ragu dengan janji Tuhan digenapi atas hidup kita? Kenapa seringkali kita berpikir kayaknya Tuhan pasti nggak menggenapi janjinya dalam hidup kita, gitu ya? Kenapa?
kita ini kurang dekat, kita ini kurang kenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Ya, ternyata ini sangat menentukan, saudara. Ya, sangat menentukan respon kita dalam kita menantikan janji Bapa. Seberapa kita mengenal Tuhan. Ya. Bagaimana pengenalan kita hari-hari ini dengan Tuhan? Apakah kita ini orang yang terus tinggal dekat dengan Tuhan? Apakah kita di kesempatan-kesempatan seperti ini kita mau terus bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar, gitu ya. Kita memberikan waktu, kita memberikan usaha kita supaya apa? Kita diisi dengan hal yang rohani supaya apa? Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih benar lagi. Mari saudara, hari-hari ini, saat-saat ini, jadikan kesempatan kita. Tuhan, aku mau mengenal Engkau dengan benar. Pelajari firman Allah. Hidup di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Dan nikmati kebersamaan saudara dengan Tuhan lewat setiap proses hidup. Ya. Seringkali Tuhan ingin mengenal kita. Bahkan kita ingin mengenal Tuhan. Tuhan pakai untuk kita mengenal Tuhan itu dengan proses-proses yang sederhana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam hidup saudara. Kenal Tuhan dalam hidup saudara. Nah, nikmati setiap janji-janjinya digenapi dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap terus memiliki kerinduan, rasa haus, rasa lapar untuk terus mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan-renungan selanjutnya. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya, oh, ku yakin Kau hadir di sini,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja